Minangkabau pada masa itu terbagi atas dua golongan. Golongan suku Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Golongan ini merupakan sekelompok masyarakat yang menegakkan syariat agama Islam. Sedangkan golongan yang lain ialah golongan suku adat yang dipimpin oleh Datuk Didi. Golongan ini adalah sekelompok masyarakat yang mengikuti peninggalan suku dan adat mereka di atas syariat agama Islam. Perbedaan pandangan antar kedua golongan mengakibatkan perang dingin antar kedua golongan itu. Keadaan pun semakin memburuk setelah datangnya Belanda di tanah Minangkabau. Kamu sudah tahu belum Belanda sudah datang ke Minangkabau? Tahu, pasti mereka sebentar lagi akan melakukan sesuatu. Wahai pribumi, tunduklah kalian pada Belanda, maka nanti akan kukasih sembako. Siapa yang kalian segani di sini? Yang terhormat Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol, siapa itu? Gimana rumahnya? Aku sudah menceritakan kalau di Minangkabau terdapat dua golongan suku Padri dan suku adat. Bagaimana jika kita mengadu domba saja? Ini yang cemerlang. Bagaimana kalau kita mempertemukan dua orang suku adat dan dua orang suku Padri? Astagfirullahaladzim. Hentikanlah kegiatan ini, wahai saudara-saudariku. Sesungguhnya Allah mengharamkan kegiatan ini. Ih, songong banget kamu Imam Bonjol, orang adat kami dari dulu. Ngapain kamu larang-larang kami? Iya tuh, kamu pergi saja kalau tidak suka perbuatan kami. Sementara itu, dua orang Surahan James mendatangi orang dari golongan Padri. Hai suku Padri, apakah kalian berpikir bahwa jumlah suku kalian lebih sedikit daripada suku adat? Kaum adat akan mencap buruk kalian di Minangkabau ini. Kami tidak percaya kaum adat akan mencap buruk. Oh, nggak percaya, ambil aja ngomong ini. Kalian tahu, para kaum Badri membicarakan hal-hal buruk tentang kalian. Mereka berencana menghapus kalian dari tanah Minangkabau ini. Padahal kalian sudah berbuat baik pada mereka, tapi di belakang mereka membicarakan golongan-golongan kalian. Benar keadaannya Tuan dan Nyonya, jahat sekali mereka. Terima kasih atas informasinya, kami pamit. Di tengah jalan, salah satu kaum Padri dan kaum adat yang diadu domba oleh orang-orang Belanda Surahan James saling bertemu. Oi kamu, kaum Badri ya, bilangin sama golonganmu jangan banyak kaya sama kami. Lu jangan banyak omong, kaum lu tuh banyak tingkah. Nanti aku laporin ke Imam Bonjol. Aku juga akan melaporkan kalian ke tuanku, Datuk Didi. Keadaan dua golongan semakin memanas. Golongan Padri dan golongan suku adat yang termakan adu domba Belanda membuat hubungan dua golongan itu saling membenci. Kedua golongan sudah memutuskan untuk melakukan peperangan. Wahai Tuan Belanda, bantulah kami untuk memenangkan kaum Badri. Apa untungnya aku membantumu? Kalau kita menang, kita akan membagi tanah Minangkabau. Menarik. Mari kita menemui Imam Bonjol. Ngapain kamu datang ke sini? Setelah perbincangan panjang antar pemimpin golongan Padri dan pemimpin golongan adat, pada akhirnya ditandatanganilah sebuah perjanjian yang diberi nama Perjanjian Massal. Kenapa? Kamu tidak suka kaum adat bergabung sama kaum Belanda? Tuan Bonjol, maafkan aku karena Belanda lah kau yang menderita. Aku akan memaafkanmu. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat kita? Bagaimana kalau kita mengusir mereka? Adat dan Padri bersatu menyerang peristirahatan Belanda, membuat Belanda kewalahan. Pergilah ke Jawa dan minta bantuan untuk melawan kaum Padri. Baiklah Tuan. Belanda mengingkari perjanjian tersebut dan membuat dua benteng yang berada di Batu Sangkar dan Bukit Tinggi dengan tujuan memperkuat kekuasaan mereka.
Setelahnya, Belanda melakukan hal-hal yang kejam kepada rakyat Minangkabau. Tuan James menyuruhku ke sini untuk meminta bantuan kepada kalian karena dikalahkan oleh si tua itu. Baiklah, kalau istirahat di sini dulu, besok kita akan pergi ke Sumatera. Baiklah. Pada peperangan itu, Belanda pun memenangkan peperangan tersebut. Tetapi Tuanku Imam Bonjol bersama pengikutnya berhasil meloloskan diri dan melanjutkan perjuangan mereka. Namun, pada Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupu untuk berunding. Tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa, Manado. Beliau meninggal pada tanggal 6 Maret 1864, kemudian dimakamkan di Minahasa, Sumatera Barat yang sudah dimiliki Belanda. Oh wow!